Di ujung timur Pulau Madura, terbentang sebuah wilayah yang penuh kisah dan aroma mistis. Tanah itu dikenal dengan nama Sumenep, tempat yang oleh masyarakat dipercaya sebagai tanah keramat, dijaga oleh roh leluhur dan penunggu alam. Konon dahulu Sumenep hanyalah hutan lebat yang sunyi. Di tengah hutan itu berdiri pohon beringin besar, yang dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Siapapun yang melintas di bawahnya konon akan mendengar bisikan halus dari alam lain. Dikisahkan seorang pertapa sakti bernama Ki Astagumelar datang ke sana untuk mencari tempat bertapa. Suatu malam dalam keheningan ia mendengar suara gaib yang berbisik, tempat ini akan menjadi tanah yang menenangkan. Somenep, Somenep. Sejak saat itu, nama Somenep yang berarti tanah kedamaian berubah menjadi Sumenep, seiring lidah masyarakat yang menyebutnya. Masyarakat percaya siapa yang datang dengan niat baik akan diberi ketenangan dan keberkahan. Namun, siapa yang datang dengan niat buruk akan tersesat dan diganggu oleh roh penunggu. Hingga kini, sebagian warga masih membakar dupa dan berdoa setiap kali melewati tempat keramat, sebagai tanda hormat kepada leluhur penjaga tanah Sumenep. Nama Sumenep memiliki makna yang dalam dan syarat dengan nilai spiritual. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, kata ini berasal dari istilah kuno Somenep, yang berarti tempat yang menenangkan hati dan jiwa. Legenda menyebut, sebutan itu pertama kali diucapkan oleh Ki Astagumelar, sang pertapa sakti yang diyakini sebagai tokoh pertama yang membuka wilayah ini. Saat ia mendengar bisikan gaib yang menyebut Somenep, ia merasa getaran batin yang luar biasa, seolah alam dan roh penjaga bersatu dalam satu pesan suci. Dalam perkembangan bahasa Madura dan Jawa kuno, kata Somenep kemudian berubah menjadi Sumenep, menyesuaikan dialek masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir timur pulau. Pergeseran bunyi itu tidak hanya perubahan bahasa, tetapi juga simbol perubahan zaman, dari masa penuh legenda menuju kehidupan masyarakat yang mulai menetap dan membangun perkampungan. Selain versi legenda, ada juga pandangan lain yang lebih historis. Beberapa ahli bahasa dan sejarawan lokal menyebut bahwa kata Sumenep berasal dari akar kata Sumenepan, yang berarti tempat tinggal yang damai atau tentram. Nama ini mencerminkan karakter masyarakatnya yang dikenal ramah, sopan, dan penuh ketenangan. Bagi warga setempat, nama Sumenep bukan sekadar penanda wilayah, melainkan simbol kedamaian dan keseimbangan hidup antara manusia, alam, dan leluhur. Itulah sebabnya, hingga kini banyak tradisi dan doa adat yang masih dijalankan untuk menjaga harmoni tersebut. Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur. Wilayah ini sering disebut sebagai Pintu Timur Madura, karena posisinya yang menghadap langsung ke Laut Jawa di utara dan Selat Madura di selatan. Letaknya yang strategis membuat Sumenep menjadi daerah penghubung antara daratan Madura dan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Kangean, Sapudi, Raas, dan Masalembu. Secara geografis, Sumenep memiliki bentang alam yang beragam. Di bagian utara, terdapat perbukitan kapur yang kokoh dan tandus, sementara di bagian selatan terbentang dataran subur yang digunakan masyarakat untuk bertani dan beternak. Di beberapa wilayah pesisir, hamparan pantai berpasir putih berpadu dengan laut biru jernih, menciptakan pemandangan yang menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Masyarakat setempat percaya bahwa keindahan alam Sumenep bukanlah sekadar ciptaan alam semata, tetapi juga hasil dari berkah para leluhur dan penjaga tanah. Dalam kepercayaan kuno, roh-roh alam menempati tempat-tempat tertentu seperti mata air, bukit batu, dan pepohonan tua. Oleh karena itu, sebelum membuka lahan atau membangun rumah, warga biasanya melakukan ritual kecil dengan membakar kemenyan atau menabur bunga sebagai bentuk permohonan izin kepada penghuni gaib tempat itu. Selain kaya secara alam, wilayah Sumenep juga dikenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Banyak nelayan percaya, laut di sekitar Sumenep dijaga oleh sosok makhluk gaib yang disebut penguasa Segara Timur. Mereka akan berdoa dan menabur sesaji sebelum melaut, agar diberi keselamatan dan hasil tangkapan yang berlimpah. Gabungan antara alam yang indah, tanah yang subur, dan kepercayaan spiritual masyarakatnya menjadikan Sumenep bukan sekadar wilayah geografis, melainkan tanah yang hidup, tempat di mana alam dan manusia berjalan berdampingan dalam harmoni. Sejarah Sumenep tidak dapat dilepaskan dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah dan kisah tutur masyarakat, wilayah ini pernah menjadi bagian penting dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Saat itu Sumenep dikenal sebagai daerah yang makmur, dengan pelabuhan yang ramai oleh pedagang dari berbagai daerah
bahkan dari negeri seberang. Namun jauh sebelum pengaruh Majapahit masuk, Sumenep sudah memiliki pemerintahan lokal yang dipimpin oleh tokoh adat dan bangsawan setempat. Tokoh yang paling terkenal adalah Arya Wiraraja, seorang bangsawan Majapahit yang diangkat menjadi penguasa Madura Timur. Ia dikenal sebagai sosok bijak, berani dan cerdas dalam mengatur wilayahnya. Di bawah kepemimpinannya, Sumenep berkembang menjadi pusat perdagangan dan pertanian yang maju. Dalam naskah-naskah kuno disebutkan bahwa Arya Wiraraja memiliki hubungan erat dengan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Berkat bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya berhasil membangun kekuatan dan mendirikan kerajaan besar itu. Sebagai tanda penghormatan, wilayah timur Madura, termasuk Sumenep, diberikan kepadanya untuk dikelola. Sejak saat itu, Sumenep dikenal sebagai daerah yang berperan penting dalam sejarah berdirinya Majapahit. Masyarakat percaya bahwa pada masa itu, banyak peninggalan kerajaan yang disembunyikan di sekitar Sumenep. Beberapa orang tua masih meyakini bahwa di dalam tanah tertentu tersimpan pusaka leluhur yang hanya akan muncul bila zaman sudah benar-benar membutuhkan. Bahkan hingga kini, ada sebagian warga yang masih menggelar ritual penjamasan benda pusaka, terutama saat bulan Suro tiba. Kisah masa kerajaan ini membentuk jati diri masyarakat Sumenep sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, dan kesetiaan terhadap leluhur. Setiap cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi bukan sekadar dongeng, tetapi juga pesan moral bahwa kejayaan selalu lahir dari kebijaksanaan dan rasa hormat terhadap sejarah. Ketika kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai melemah, datanglah masa gelap yang dikenal sebagai zaman penjajahan. Sumenep yang dulunya makmur dan berdaulat, mulai mengalami tekanan dari bangsa asing, terutama Belanda, yang ingin menguasai jalur perdagangan di perairan Madura. Pada abad ke-18, Sumenep menjadi salah satu wilayah strategis yang diawasi ketat oleh pemerintah kolonial. Pelabuhan Kalianget yang dulu menjadi pusat perdagangan garam dan rempah dijadikan basis ekonomi oleh Belanda. Mereka memanfaatkan hasil laut dan tanah subur Sumenep untuk kepentingan penjajahan. Namun di balik itu, semangat rakyat tidak pernah padam. Rakyat Sumenep dikenal berani melawan penindasan. Salah satu tokoh yang paling dikenang adalah Pangeran Pulang Jiwo, seorang bangsawan yang menolak tunduk pada kekuasaan Belanda. Dalam banyak kisah rakyat disebutkan bahwa Pangeran Pulang Jiwo memiliki ilmu kebatinan tinggi, sehingga ia sulit ditangkap. Ia memimpin perlawanan rakyat dari hutan-hutan dan pesisir, menyerang pos-pos Belanda secara tiba-tiba, lalu menghilang tanpa jejak. Selain perlawanan bersenjata, masyarakat juga melawan dengan kekuatan budaya dan spiritual. Mereka menjalankan upacara adat, membaca doa, dan melestarikan simbol-simbol leluhur untuk menjaga semangat persatuan. Salah satu bentuk perlawanan itu tampak dalam upacara petik laut, yang selain sebagai bentuk syukur, juga diyakini sebagai cara memohon perlindungan dari kekuatan jahat penjajah. Meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai Sumenep, mereka tidak pernah benar-benar bisa menaklukkan hati rakyatnya. Di balik ketenangan wajah para nelayan dan petani, tersimpan tekad kuat untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan tanah leluhur. Masa penjajahan memang meninggalkan luka, tetapi juga menumbuhkan keberanian dan kebanggaan yang tak pernah padam. Sebuah warisan semangat yang masih terasa hingga kini dalam darah setiap anak Sumenep. Memasuki abad ke-20, ketika masa penjajahan berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Sumenep mulai memasuki babak baru dalam sejarahnya, masa pembentukan pemerintahan modern. Dari wilayah yang dahulu dikenal karena kisah spiritual dan kejayaan kerajaan, Sumenep perlahan berubah menjadi daerah yang teratur secara administratif, namun tetap lekat dengan akar budayanya. Pada masa awal kemerdekaan, struktur pemerintahan di Sumenep masih mengikuti sistem kerajaan yang beralih menjadi bentuk kabupaten. Wilayah ini resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, dan mulai dikenal secara administratif sebagai Kabupaten Sumenep. Pusat pemerintahannya ditempatkan di kota Sumenep, yang sejak dahulu menjadi titik pertemuan antara budaya pesisir dan pegunungan. Dalam perjalanan sejarahnya, Sumenep juga dikenal memiliki banyak peninggalan bersejarah yang menjadi simbol kejayaannya. Keraton Sumenep misalnya menjadi saksi perubahan zaman, dari masa kerajaan, penjajahan, hingga era kemerdekaan. Di tempat ini, masih tersimpan benda-benda pusaka seperti tombak, keris, dan gamelan kuno yang digunakan dalam berbagai upacara adat. Hingga kini, keraton tersebut menjadi ikon sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. Pemerintah daerah kemudian berupaya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian budaya. Meskipun pembangunan modern terus berjalan, nilai-nilai leluhur tetap dijaga melalui festival budaya,
seperti festival keraton dan masyarakat adat Nusantara, yang sering menjadikan Sumenep sebagai tuan rumah. Kini Sumenep tidak hanya dikenal sebagai kabupaten tertua di Madura, tetapi juga sebagai tanah yang memadukan sejarah, spiritualitas, dan kemajuan. Dari legenda Ki Astagumelar hingga derap langkah pembangunan masa kini, Sumenep terus meneguhkan jati dirinya sebagai wilayah yang penuh kedamaian, sesuai makna namanya sejak awal. Sumenep, tempat di mana hati dan jiwa menemukan ketenangan. Masyarakat Sumenep dikenal sebagai penjaga warisan budaya dan tradisi yang kuat. Hingga kini, nilai-nilai leluhur masih terjaga melalui adat, seni, dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, budaya bukan sekadar hiburan tetapi cerminan hubungan manusia dengan alam dan para leluhur. Salah satu tradisi paling terkenal adalah karapan sapi. Perlombaan sapi yang tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga simbol semangat, kerja keras, dan kehormatan. Setiap kali karapan digelar, masyarakat berkumpul dengan pakaian adat terbaik mereka. Suara sorak penonton berpadu dengan dentuman musik saronen, menciptakan suasana meriah yang menggambarkan semangat Madura yang pantang menyerah. Selain karapan, ada pula rokatase, yaitu upacara adat laut yang dilakukan para nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan dan permohonan keselamatan. Mereka menghias perahu dengan warna-warna cerah, membawa sesaji dan berdoa bersama di tepi pantai. Masyarakat percaya, roh penjaga laut akan memberkati mereka dengan hasil yang berlimpah jika dihormati dengan tulus. Dari sisi kesenian, Sumenep memiliki kekayaan budaya yang unik seperti tari Muang Sangkal, yang berarti menolak bala. Tarian ini biasanya dilakukan dalam acara-acara resmi, atau ketika ada peristiwa penting sebagai simbol tolak bala dari mara bahaya. Gerakan lembut dan musik tradisionalnya mencerminkan keharmonisan antara jiwa manusia dan kekuatan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sumenep juga masih memegang teguh nilai bupa, babu, guru, rato, yang berarti menghormati ayah, ibu, guru, dan pemimpin. Nilai ini menjadi dasar moral yang membentuk karakter masyarakat, sopan, berani, dan berpegang pada kehormatan. Kekayaan budaya dan tradisi itu menjadikan Sumenep bukan sekadar daerah di ujung timur Madura, melainkan tanah yang hidup dengan doa dan adat. Sebuah tempat di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan berpadu dalam harmoni yang indah.